Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar kembali materi pendidikan kewarganegaraan tema 1, subtema 2 dan 3 tentang pembahasan mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap hewan dan cara pelestariannya. Apa saja sih hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap hewan dan pelestariannya? Kita simak materi berikut ini. Hak manusia dari hewan. Salah satunya manusia dapat memanfaatkan daging hewan tertentu untuk dimakan. Misalkan saja daging sapi, daging ikan, ataupun daging unggas. Kemudian yang kedua, manusia dapat memanfaatkan telur hewan tertentu untuk dapat dikonsumsi. Misalkan saja telur ayam, telur bebek, dan lain-lainnya. Yang ketiga, manusia berhak untuk dapat memanfaatkan kulit hewan sebagai bahan kerajinan seperti sepatu, tas, jaket, dan lain-lainnya dari bahan kulit sapi ataupun domba. Kewajiban manusia terhadap hewan, salah satunya yaitu melaporkan apabila memburu hewan liar yang dilindungi. Karena ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, membantu kampanye pelestarian hewan langka. Ini fungsinya agar hewan langka tidak punah keberadaannya. Yang ketiga, mendukung usaha pemerintah dengan cara mengunjungi tempat pelestarian satwa. Misalkan saja mengunjungi Taman Nasional Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain Taman Nasional Komodo, ada juga Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Wakatobi, dan Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, dan banyak lagi. Selanjutnya dengan cara adanya kebun binatang. Dengan adanya kebun binatang ini, binatang-binatang dapat terjamin hidup dan makannya. Misalkan saja ada di Gembira Luka Zoo. Dan yang ketiga yaitu dengan adanya Suaka Marga Satwa. Salah satu Suaka Marga Satwa dengan hewan endemik di Pulau Sulawesi adalah anoa. Anoa berasal dari Sulawesi yang berarti kerbau. Selanjutnya, dengan menjaga cagar alam tetap lestari keberadaannya. Salah satunya cagar alam yang kita miliki yaitu cagar alam Krakatau yang ada di sekitaran Gunung Krakatau. Kemudian, tidak membeli produk yang terbuat dari hewan yang terancam punah. Misalkan saja penyu, kerajinan dari penyu seperti gantungan kunci, kemudian kerajinan yang lainnya, ataupun dari kulit hewan tersebut. Misalkan saja harimau yang diburu dan dikuliti. Tanggung jawab manusia terhadap hewan. 1. Memperlakukan hewan dengan baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan, karena hewan juga butuh kasih sayang dari manusia. Yang kedua, melakukan konservasi terhadap hewan endemik atau suatu upaya pelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu merawat hewan peliharaan dengan baik, terjamin kesehatan dan kesejahteraannya. Menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan merupakan kewajiban seluruh masyarakat. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pelestarian in situ adalah pelestarian yang dapat dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada, misalkan saja dengan Suaka Marga Satwa. Yang kedua yaitu dengan adanya Taman Nasional. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Misalkan saja dengan adanya kebun binatang, adanya tempat konservasi atau penangkaran, dan
taman safari. Kewajiban dalam melestarikan hewan salah satunya yaitu dengan tidak berburu hewan sembarangan, karena itu sangat dilarang. Selanjutnya, dengan melindungi hewan langka dari kepunahan agar tidak diburu. Kemudian yang ketiga, penangkaran hewan langka. Dengan adanya penangkaran, hewan-hewan dapat dikembangbiakkan. Yang terakhir, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Kewajiban dalam melestarikan tumbuhan yaitu tidak menebang pohon dengan sembarangan. Yang selanjutnya yaitu melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia dari tumbuhan tersebut. Yang ketiga yaitu penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan tanaman dengan baik dan benar, salah satunya dengan cara disiram yang rutin. Kewajiban pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan salah satunya yaitu dengan adanya Swaka Marga Satwa, yaitu tempat melindungi hewan tertentu terutama hewan langka. Yang kedua, adanya cagar alam, yaitu tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Yang ketiga yaitu hutan lindung, yaitu tempat melindungi air atau daerah resapan air. Yang keempat, inseminasi buatan, yaitu perkembangbiakan pada hewan dengan cara disuntikkan. Yang kelima, kultur jaringan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak sel tumbuh. Yang keenam yaitu melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Jadi, kita harus sama-sama melindungi bumi kita. Karena dengan melindungi bumi kita, kita juga melindungi keberlangsungan hidup di muka bumi. Dengan melestarikan hewan dan tumbuhan serta lingkungan sekitar, maka kita telah ikut berpartisipasi menjaga bumi kita. Jadi tadi telah Bu Guru sampaikan materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap hewan dan pelestariannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.